Lalu juga kita sudah ketemu Coach Gerald untuk membentuk juga tim daripada U23 untuk Olimpiade 2028. Pertemuan penting terjadi antara pelatih Timnas Indonesia U23, Gerald Vandenberg, dengan Jens Reven yang bisa jadi langkah awal karir internasional sang pemain muda. Jens Reven yang sebelumnya merupakan striker andalan di Timnas Indonesia U20 2025 pada Februari lalu. Dalam ajang tersebut, Garuda Nusantara hanya bisa mencetak 1 gol di turnamen itu. Nah, satu-satunya gol dicetak oleh Jens Reven ke gawang Uzbekistan. Jadi, pemain muda potensial Jens Reven tampaknya bakal dipromosikan, lantaran ia belum lama ini bertemu dengan Gerald Vandenberg. Buktinya, ia hadir langsung ketika Persija Jakarta melawan Persebaya Surabaya pada 12 April lalu di Stadion Gelora Bung Karno. Kemungkinan kehadirannya bisa jadi untuk memantau pemain potensial yang akan dipanggil ke tim U23 ataupun senior. Menariknya, ketika bertemu dengan Jens Reven, Gerald Vandenberg juga menyinggung persiapan Timnas Indonesia U23. Tim Merah Putih U23 bakal menjalani 2 agenda tahun ini. Pertama, Garuda Muda akan mengikuti kualifikasi Piala Asia U23 2026. Kemudian ada juga ajang SEA Games 2025 yang digelar di Thailand akhir tahun mendatang. Seorang striker itu punya kans untuk dipromosikan baik itu ke U23 atau senior setelah bertemu dengan Gerald Vandenberg. Selain Jens Reven, Cyrus Margono juga berpeluang. Ia tengah dipantau langsung oleh pelatih kiper tim Timnas Indonesia, Sjoerd Wanenburg. Lantas, akankah itu sinyal bagi Cyrus akan segera dipanggil pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert? Seperti yang diketahui, Cyrus saat ini tengah bermain di divisi utama Liga Kosovo bersama FK Dukagini. Pasalnya, ia baru saja bergabung dengan klub kasta tertinggi di Kosovo pada Februari lalu. Saat ini, Wanenburg berada di Kosovo untuk memantau Cyrus. Namun, sejauh ini pihak PSSI belum memberitahukan apa maksud kehadiran Wanenburg di sesi latihan Cyrus. Namun, netizen Indonesia menebak ada potensi sang pemain bakal direkrut Kluivert. Cyrus diketahui memiliki 2 kewarganegaraan, Amerika Serikat dan Indonesia. Namun, ketika usianya 21 tahun, ia memilih menjadi warga negara Indonesia. Jadi, status Cyrus saat ini adalah pemain Indonesia, sehingga Kluivert bisa langsung memanggilnya tanpa harus melewati proses naturalisasi jika ingin kehadiran Cyrus Margono di Timnas Indonesia. Skuad Timnas Indonesia U23 racikan Gerald Vandenberg untuk kualifikasi Piala Asia U23 makin mengerikan, yang berpotensi mengantarkan Timnas Indonesia U23 lolos Piala Asia U23 2026. Disinyalir, skuad edisi kali ini lebih mematikan ketimbang saat Timnas Indonesia U23 lolos semifinal Piala Asia U23 2024. Ketiadaan pemain-pemain seperti Nathan Jo Aon, Rizky Ridho, dan Pratama Arhan yang usianya sudah melebihi 23 tahun dapat digantikan pemain lain. Posisi Nathan Jo Aon bisa digantikan Delano van der Heijden yang digadang-gadang akan dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Kemudian, posisi peninggalan Rizky Ridho dapat digantikan Dion Mark. Lalu, posisi Pratama Arhan bisa diisi fullback kiri FC Emmen, Tim Gaipens. Timnas Indonesia U23 bakal semakin kuat dengan kehadiran penyerang muda FC Volendam, Mauro Zijlstra. Pemain berusia 21 tahun ini bahkan sudah menyerahkan berkas naturalisasinya ke PSSI. Selain itu, Gerald Vandenberg disinyalir turunkan formasi 3-4-1-2. Posisi penjaga gawang dipercayakan kepada Cahya Supriyadi. Lanjut ke posisi 3 bek sejajar ada Muhammad Ferrari, Dion Mark, dan Justin Hubner. Kemudian, posisi wingback kanan diisi Victor Dayton dan Tim Gaipens di sisi sebelahnya. Untuk 2 gelandang sentral, Marcelino Ferdinand dan Ivar Jenner bisa jadi pilihan. Delano van der Heijden nantinya diperankan sebagai playmaker menyokong duet kembar atas nama Mauro Zijlstra dan Rafael Struijk. Melihat komposisi ini, seharusnya tak sulit bagi Timnas Indonesia U23 untuk lolos Piala Asia U23 2026.
Terlebih di kualifikasi Piala Asia U23 2026, skuad Garuda ditempatkan di pot 1 drawing. Dengan racikan Vandenberg yang bukan main tersebut, Garuda Muda siap terbang tinggi, membawa nama Indonesia bersinar di panggung Asia. Selain kualifikasi Piala Asia U23, Gerald Vandenberg juga akan pimpin timnas U23 di SEA Games. Dalam konferensi pers di Menara Dana Reksa, Jakarta pada Februari lalu, Erick Thohir menegaskan bahwa PSSI sudah menjadi pelatih untuk timnas U23 yakni Gerald Vandenberg. Erick juga menambahkan bahwa menunjukkan pelatih untuk SEA Games masih harus melalui proses lebih lanjut. Pasalnya, dalam ajang multi-event seperti SEA Games, dana sepenuhnya berasal dari pemerintah. Menpora Dito Aritejo menyatakan bahwa PSSI menugaskan Indra Sejafri untuk mempersiapkan timnas U23 Indonesia di SEA Games 2025 yang akan berlangsung di Thailand. Namun pernyataan ini langsung diklarifikasi oleh Erick Thohir. Jadi tidak benar kalau Coach Indra akan menangani U23 karena posisi tersebut sudah diisi oleh Gerald Vandenberg. Jangan ada kebingungan yang tidak perlu, tegas Erick. Ada kabar unik mengenai Thailand yang sampai ubah aturan SEA Games. Negeri Gajah Putih tersebut tampaknya benar-benar memanfaatkan privilege yang mereka dapatkan sebagai tuan rumah pada gelaran SEA Games 2025 akhir tahun nanti. Setelah beberapa waktu yang lalu, mereka membuat aturan untuk meniadakan tambahan 3 pemain dengan usia di atas 22 tahun untuk cabang sepak bola. Kali ini, mereka kembali membuat gebrakan dengan rencana mengubah format turnamen. Dalam artikel yang dituliskan oleh Soha, disebutkan bahwa Thailand juga akan mendapatkan keuntungan lainnya, yakni akan menghuni grup dengan jumlah kontestan 3 tim. Dengan format yang direncanakan oleh Thailand tersebut, maka nantinya babak semifinal tidak akan diisi dengan 2 tim terbaik di masing-masing grup. Babak 4 besar SEA Games akan berisikan 3 tim yang menjadi pemuncak klasemen dan 1 tim yang berasal dari posisi runner-up terbaik. Kengototan Thailand untuk mengubah format turnamen sepak bola di SEA Games ini tentunya mengundang banyak pertanyaan. Meskipun tak selalu menguntungkan Thailand sebagai tuan rumah, namun akan sangat mungkin jika langkah ini mereka tempuh karena keinginan untuk mengembalikan kejayaan persepak bolaan mereka di pesta olahraga multi cabang level regional tersebut.